Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kristal Bisal Herman dari kelas 9A, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar yogurt olahan saya dan proses pengolahannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dasar-dasar dari bioteknologi sendiri. Jadi, apa sih pengertian dari bioteknologi? Bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi barang. Lalu, bioteknologi dibagi lagi menjadi dua, yaitu modern dan konvensional. Bioteknologi modern mempelajari rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA, rekombinan, pengembangbiakan sel induk, dan lain-lain. Lalu, bioteknologi konvensional menggunakan cara tradisional dan bisa dibuat sendiri di rumah, seperti yogurt, roti, tempe, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk bioteknologi di dalam 4 bidang kehidupan beserta dengan contoh-contohnya. Pertama, ada red bioteknologi. Red bioteknologi mempelajari teknologi di bidang medis. Di sini kita bisa melakukan penelitian sel induk, rekayasa genetika, pengembangan obat baru, dan vaksin. Lalu yang kedua adalah blue teknologi. Blue teknologi disebut juga dengan bioteknologi akuatik atau perairan, yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Sistem ekonomi ini tidak menghasilkan limbah dan emisi. Salah satu contoh paling tua adalah aquacultura. Dan contoh yang terbaru adalah salmon transgenik. Salmon transgenik adalah salmon hasil rekayasa genetika yang dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan Kanada bahwa aman untuk dikonsumsi. Lalu yang ketiga adalah green technology. Green technology mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Contoh-contoh terbaru dari green technology adalah kompos bioaktif yang dapat mempercepat pembuatan kompos, lalu ada juga biofertilizer atau pupuk hayati yang berfungsi sebagai penyedia hara dalam tanah. Dan yang terakhir adalah agen biokontrol. Yang keempat adalah white technology. White bioteknologi mempelajari aplikasi dari dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru dan sumber energi terbarukan. Bir yang dibuat dengan kamir merupakan salah satu contoh produk bioteknologi putih loh. Jenis produk bioteknologi yang akan saya buat adalah yogurt. Saya memilih untuk mengolah yogurt adalah karena mudah untuk dibuat dan yogurt sendiri juga memiliki banyak sekali manfaat seperti memperlancar saluran pencernaan, mencegah osteoporosis, menguatkan imun tubuh, dan bahkan juga baik untuk program diet. Nah, mikroorganisme yang akan saya buat dalam pembuatan yogurt saya adalah lactic acid bacteria dan Streptococcus thermophilus. Saya akan memberitahu analisa saya mengenai manfaat dari mikroorganisme tadi. Jadi, Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu bakteri yang berperan penting dalam pembuatan yogurt. Yogurt merupakan hasil olahan fermentasi dari susu. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus lah yang hidup di susu dan mengeluarkan asam laknat yang dapat mengawetkan susu dan mengurai gula susu. Sehingga orang yang tidak bisa atau tidak suka minum susu murni bisa mengonsumsi yogurt tanpa takut menimbulkan masalah kesehatan. Lactobacillus bulgaricus bermanfaat bagi kesehatan manusia karena dapat menjaga keseimbangan mikroflora sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Sedangkan Streptococcus thermophilus bermanfaat untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung, serta gangguan pencernaan lainnya. Lalu bagaimana cara kerja mikroorganismenya itu? Jadi setelah susu dipanaskan maka akan dilakukan pendinginan yang dilakukan dalam wadah tertutup di suhu 37-45 derajat Celcius. Pada proses pendinginan inilah bakteri ditambahkan ke dalam susu. Prinsip pembuatan yogurt adalah fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus berperan pada pembentukan aroma dan Streptococcus thermophilus berpengaruh pada pembentukan cita rasa. Kedua bakteri inilah yang akan menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dengan cara mengurangi potensial redoks produk dengan menghilangkan oksigen mencapai pH 5,5 baik untuk pertumbuhan Lactobacillus bulgaricusnya itu. Berikut adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Jadi alatnya pertama adalah panci, sendok atau pengaduk, kain lap, toples besar, wadah yang kedap udara, cup, blender, dan sebenarnya kita juga membutuhkan kulkas untuk proses fermentasinya. Lalu bahannya kurang lebih 800 ml susu UHT full cream, yogurt, buah naga, dan buah-buahan lainnya.
Lalu prinsip keamanan dan keselamatan kerja dari proyek kali ini adalah untuk mencuci tangan dengan bersih sebelum mulai, lalu sering-sering mencuci tangan agar tidak ada bakteri yang merugikan. Saya akan mengulangi sekali lagi manfaat dari produk ini atau manfaat dari yogurt, yaitu untuk memperlancar pencernaan, menjadi sumber protein, menstabilkan tekanan darah, memperkuat tulang, dan meningkatkan imun tubuh. Jadi kelebihannya adalah untuk mencegah berbagai penyakit untuk masuk ke tubuh kita. Lalu kekurangannya adalah dapat menyebabkan perut kembung jika mengonsumsi terlalu banyak. Proses pembuatannya adalah dengan menghangatkan susu UHT sampai suhu kurang lebih 40 derajat Celcius, diaduk terus-menerus sekitar 3 menit, lalu masukkan yogurt ke dalam panci yang berisi susu, tuangkan ke wadah yang kedap udara, tutup wadah, selimuti toples besar dengan kain lap agar cahaya tidak bisa masuk, lalu masukkan wadah yang berisi yogurt ke dalam toples, tutup wadah yogurt dengan kain lap, tutup lagi dengan tutup toples, lalu fermentasikan selama 24 jam, bisa ditaruh di samping kulkas karena samping kulkas kan panas. Lalu keluarkan yogurt dari toples, masukkan yogurt ke dalam kulkas. Setelah yogurt dingin, bisa ditambahkan buah-buahan atau topping yang lainnya yang diinginkan di atas yogurt. Itu adalah pembuatan yogurt biasa. Ini adalah proses untuk mengolah produk menjadi yogurt rasa dragon fruit atau rasa buah naga. Jadi tahapannya itu sama seperti membuat yogurt biasanya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tetapi ada beberapa tahap yang akan ditambahkan di tengah-tengah pembuatan yogurt. Jadi yang pertama itu hangatkan dulu susu UHT, lalu potong buah naga selagi menunggu susu panas. Terus taruh air dan potongan buah naga ke dalam blender, lalu di blender. Lalu masukkan yogurt dan hasil blenderan buah naga ke dalam panci yang berisi susu. Lalu selanjutnya sama seperti pembuatan yogurt yang tadi. Pada proyek kali ini saya mengalami beberapa kesulitan, mulai dari mencari informasi. Saya terkadang mengalami kesulitan dalam mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Lalu kedua, saya juga mengalami kesulitan dalam pembuatan video. Terkadang saya merasa terbelit-belit saat berbicara, sehingga harus direkam ulang terus-menerus. Tetapi saya tetap bisa melewati kesulitan-kesulitan tersebut dengan lebih rajin dan meluangkan waktu lebih banyak untuk mengerjakan proyek ini. Proyek kali ini juga memiliki TKWKA, yaitu Our Universe Belong to God, yang berarti mengelola dan bertanggung jawab dengan baik terhadap ciptaan Tuhan. Mengelola ciptaan Tuhan dengan baik juga akan membawa dampak baik bagi kita, dan untuk belajar lebih dalam untuk memanfaatkan segalanya dengan baik. Akan tetapi, jika kita tidak bertanggung jawab dengan pembuatan produk kita, maka kita akan terbiasa untuk tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan lain-lain, yang bahkan akan membuat kita dipandang buruk oleh orang lain. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan, dan next kita akan lanjut ke proses pembuatan yogurt. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan: panci, sendok atau pengaduk, kain lap, toples besar, wadah yang kedap udara, cup, susu UHT full cream kurang lebih 700 ml, yogurt Biocool, buah naga, dan blender. Oke, sekarang kita akan mulai membuat yogurtnya. Pertama-tama kita harus mencuci tangan sebelum mulai. Kita akan memulai pembuatan yogurt dengan memulai memasukkan susu ke dalam panci dan memanaskannya di suhu 40 derajat Celcius selama 3 menit. Dan diaduk terus-menerus. Selanjutnya, buah naga dipotong menjadi potongan kecil. Masukkan potongan yang tadi ke dalam blender dan mulai di blender sampai halus. Setelah itu, masukkan yogurt dan hasil blenderan buah naga tadi ke dalam susu. Aduk terus-menerus sampai buah naga, yogurt, dan susu merata. Setelah merata, mulai masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Masukkan wadah-wadah tersebut ke dalam toples besar yang sudah dilapisi dengan kain lap. Pastikan tidak ada cahaya yang masuk dan bisa juga diikat dengan karet, kain lapnya, dan setelah itu bisa ditutup. Taruh toples yang berisi wadah di samping kulkas karena samping kulkas panas, dan tunggu selama 24 jam. Setelah melakukan fermentasi selama 24 jam, masukkan yogurt ke dalam kulkas. Setelah dingin bisa dimasukkan ke cup sesuai dengan porsi yang ingin dimakan. Bisa masukkan granola atau buah-buahan lainnya.
Ada kaci-kaci yogurtnya dan juga seperti yogurt biasa. Cantik warnanya. Mari kita coba. Apakah rasanya secantik warnanya? Segar, kecut, enak.